Oke. Gelap ya. Oke, kita mulai aja ya. Eh, nah, oke, kita mulai lagi ya dari awal ini. Soalnya yang tadi udah entah kemana dia. Oke, kita cepatkan aja. Tapi nggak usah khawatir. Oke, nah, jadi kalau tadi kan birokrasi kan udah kita jelaskan ketika misalnya kita mendengar kata birokrasi pertama tadi, ya yang pertama kita pikirkan mungkin birokrasi itu sulit, birokrasi itu bertele-tele gitu ya, birokrasi itu lambat, negatif, ribet ya gitu ya. Nah, jadi sekarang kita akan masuk tentang bagaimana birokrasi misalnya di sebuah perusahaan. Nah, yang mau kita bahas di sini lebih kita bahasnya adalah tentang birokrasi yang terjadi di sebuah perusahaan. Nah, kalau kita berbicara tentang birokrasi di sebuah organisasi perusahaan misalnya nih, kita balik dulu kita belajar tentang bagaimana dulu sebuah revolusi industri yang terjadi di Inggris. Nah, eh, di kurun waktu di abad ke-19, nah terjadilah disebut atau sebagai revolusi industri gitu ya. Disitulah disebut sebagai zaman dari revolusi industri. Tapi sebenarnya dulu revolusi industri sekitar 1800-an di Inggris gitu ya. Nah, atas dasar tersebut maka dibutuhkanlah yang namanya atau terjadilah kebutuhan dan kemampuan untuk mengelola suatu organisasi di sebuah perusahaan besar atau yang berukuran besar. Nah, itu dia ya, itu sekilas tentang bagaimana pentingnya birokrasi suatu organisasi tadi. Nah, biasanya kan kalau dulu organisasi maksudnya dibuat sebagai eh, manual atau otomatis. Nah, di sini yang mau kita kita bicarakan tentang bagaimana birokrasi yang modern misalnya di sebuah perusahaan. Nah, eh, seorang cendekiawan ya, jadi birokrasi ini pertama sekali dikemukakan oleh atau dipikirkan ya seorang cendekiawan yang bernama si Weber ini ya. Jadi dialah yang pertama meneliti atau menganalisa bagaimana sih birokrasi suatu organisasi. Nah, atas dasar pemikiran dialah makanya sekarang ini kita sebut ada namanya istilah dari sebuah birokrasi. Nah, oke, itu dia ya sekilas tentang birokrasi organisasi. Nah, sekarang kita lanjut ke outline belajar kita. Ya, jadi di dalam belajar kita ada tiga. Yang pertama belajar atau kegiatan belajar pertama kita akan berbicara tentang birokrasi. Nah, tadi kan udah saya sebutkan atau sudah dijelaskan di awal. Ketika kita mendengar kata birokrasi tadi, biasanya birokrasi itu setelah kita tadi menjelaskan di awal atau mendengar, kira-kira apa sih arti dari sebuah birokrasi itu menurut kalian? Ada nggak yang mau ini? Apa arti sebuah birokrasi itu? Nah, biasanya kalau birokrasi itu kita akan berhadapan dengan apa? Misalnya tata prosedur, apalagi pembagian kerja, hierarki. Nah, itu dia ya. Jadi, kalau di sebuah perusahaan itu dikatakan misalnya birokrasi itu tadi, misalnya ada prosedurnya, baru ada pembagian kerjanya, ada hierarkinya, siapa yang bertanggung jawab gitu ya. Nah, itu dia. Baru kegiatan belajar yang kedua adalah pertumbuhan organisasi dan birokrasi. Nah, di sini kita akan mempelajari bagaimana suatu organisasi itu bertumbuh ya atau birokrasi itu bertumbuh di dalam masyarakat ya, itu dia. Nah, kegiatan belajar yang ketiga yaitu birokrasi dan performansi dari organisasi. Nah, jadi di sini kita akan belajar bagaimana performansi atau sering atau bisa kita katakan bagaimana eh, apa dampak nyata dari sebuah organisasi itu di dalam kehidupan masyarakat atau di dalam kehidupan masyarakat ya, itu dia. Nah, oke, kita mulai. Ntar ya, kok nggak bisa ini penanya ini. Oke, nah sekarang kita masuk ke yang pertama. Nah, tadi eh, udah kita jelaskan di awal bahwa dikatakan bahwa birokrasi ya, ini outline belajar kita yang pertama, bahwa model organisasi
birokratis diperkenalkan pertama sekali tadi oleh si Max Weber. Diingat ya, ketika misalnya ada yang bertanya siapa sih yang pertama sekali mengemukakan tentang birokrasi. Nah, kita harus ingat bahwa si Max Weber adalah, kita bilang aja bahwa si Max Weber itu adalah bapak dari birokrasi gitu ya. Jadi bisa misalnya biar lebih gampang ingatnya ya kita bilang aja bahwa Max Weber itu adalah bapak dari atau bapak dari semua birokrasi. Nah, itu dia. Nah, selanjutnya kita berbicara tentang birokrasi itu apa yang dibahas di dalam sebuah birokrasi. Nah, dikatakan bahwa birokrasi itu membahas tentang peran organisasi dalam suatu masyarakat dan bentuk organisasi yang dibutuhkan bagi sebuah masyarakat industri. Nah, jadi birokrasi tadi itu membahas tentang organisasi ya. Jadi kita kan belajar kemarin organisasi kan. Organisasi itu di dalam sebuah perusahaan. Nah, jadi di dalam organisasi ini juga itulah yang terdapat apa? Birokrasi. Ya, perlu diingat ya bahwa dalam organisasi itu akan terdapat apa? Birokrasi. Ya, tapi kalau nggak ada organisasi berarti tidak ada birokrasi. Makanya itu perlu diingat ya. Jadi makanya dikatakan di sini bahwa birokrasi itu membahas tentang peran dari sebuah organisasi ya di dalam suatu masyarakat ya. Itu dia. Nah, yang selanjutnya dikatakan bahwa dari pengertian itu di sini dikatakan bahwa birokratis merupakan jenis organisasi yang mempunyai karakteristik yang sesuai bagi masyarakat industri, lembaga pemerintahan ataupun organisasi usaha. Nah, jadi tadi dikatakan bahwa birokrasi itu cocok atau jenis organisasi yang sesuai dengan karakteristik di masyarakat industri. Masyarakat industri ini maksudnya ya bisa berupa perusahaan, apalagi pokoknya yang berhadapan dengan perusahaan industri boleh, apapun misalnya jenis industrinya, entah industri retail, industri tekstil, industri apalagi industri bahan makanan, manufaktur ya, banyak jenis industri ya yang seperti kita ketahui ya, itu dia. Nah, dan lembaga pemerintahan ya, jadi lembaga pemerintahan juga memakai yang namanya sistem birokrasi ya, itu dia ya. Dan organisasi usaha lainnya, entah organisasi usaha apapun itu ya, pokoknya yang ada organisasinya biasanya akan menggunakan yang namanya apa? Birokrasi ya. Nah, selanjutnya dikatakan di sini bahwa menurut si Weber katanya bahwa organisasi birokratis dapat menjamin tercapainya alokasi sumber daya yang terbatas di sebuah masyarakat yang kompleks ya. Jadi itu tadi gunanya sebuah organisasi birokratis itu akan dapat tercapainya alokasi sumber daya ya. Karena kan di dalam organisasi tadi atau birokratis tadi ada orang-orang apa? Yang mempunyai skill atau kemampuan atau orang-orang yang berkompeten. Ya kan, kalau misalnya di dalam semua birokrasi, contohnya kita termasuk nggak sebuah birokrasi kalau ketika kita misalnya bekerja di sebuah, atau ketika kita menjadi sebuah pelayan di sebuah pemerintahan. Nah, itu adalah salah satu contoh dari sebuah birokrasi ya. Jadi di situ akan bagaimana birokrasi itu dapat menjamin apa? Tercapainya alokasi sumber daya manusia yang terbatas di sebuah masyarakat kompleks ya. Itu dia. Ada mau ditanya di sini? Nah, coba contohnya nih. Nah, jadi kalau misalnya kita biasanya berbicara tentang birokrasi, pasti kita berbicara tentang apa? Pelayanan ataupun publik ya. Jadi ketika kita mendengar kata birokrasi, biasanya kita akan berpikiran tentang pelayanan ya. Bagaimana pelayanannya? Pelayanan untuk siapa? Untuk masyarakat, publik. Siapa yang melayani? Nah, bisa jadi tadi perusahaan, badan usaha ataupun pemerintah ya. Itu dia. Publik itu ya berupa siapa? Misalnya rumah sakit, apalagi sekolah, apalagi oke, apa itu? Nah, jadi kan masyarakat yang kompleks itu maksudnya di dalam masyarakat itu kan beragam. Nah, enggak cuma satu jenis aja. Itu dia maksudnya masyarakat yang kompleks, ya.
Jadi atas dasar itulah perlu yang namanya apa? Organisasi. Karena masyarakat itu artinya beragam, banyak kompleksnya, ya. Itu dia maksudnya. Oke? Itu dia. Ada lagi yang mau ditanya? Jadi kalau misalnya masyarakat itu misalnya hanya sedikit atau misalnya yang diinginkan sedikit gitu, ya tidak perlu yang namanya birokratis yang terlalu besar atau terlalu tinggi gitu ya. Jadi atas dasar karena banyaknya masyarakat yang beragam maka diperlukanlah apa? Birokratis. Itu dia. Oke? Ada lagi mau ditanya? Ada mau tanya lagi, Mas? Yang mana yang kurang jelas? Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi di bukunya dibuat di sini ada 7 ciri-ciri sebuah organisasi birokrasi menurut siapa? Menurut si Weber ya. Dikatakan si Weber lah setelah dia menganalisa tadi dari pengalaman dia selama dia bekerja di perusahaan ya selama revolusi industri. Nah, dapatlah disimpulkan dia bahwa 7 ciri-ciri dari sebuah organisasi birokrasi. Nah, yang pertama dikatakan di sini adanya pengaturan ataupun pengorganisasian fungsi-fungsi resmi yang saling terikat oleh berbagai jenis aturan yang menjadikan fungsi-fungsi resmi menjadi suatu kesatuan yang utuh ya. Jadi fungsi-fungsi resmi maksudnya adalah bagian-bagiannya tadi ya. Jadi ada di sini yang namanya pengorganisasian terhadap bagian-bagian yang resmi di dalam sebuah organisasi tadi atau di dalam sebuah perusahaan yang terikat tadi ya. Baru yang kedua adanya pembagian kerja yang jelas. Nah, kalau di dalam sebuah organisasi itu ya harus ada yang namanya apa? Bagian pekerjaan misalnya harus dibagi kerjanya, dikasih tanggung jawab setiap organisasi. Nah, ketika misalnya ada dalam sebuah organisasi misalnya terdapat 4 bagian, misalnya A, B, C, D. Nah, si A akan dikasih tanggung jawab ya di bidangnya masing-masing misalnya A, B, C. Nah, setiap kelompok organisasi tadi akan dikasih yang namanya apa? Tanggung jawab atau pembagian kerja ya. Baru yang selanjutnya adanya pengorganisasian mengikuti prinsip hierarki ya. Jadi prinsip hierarki itu maksudnya dari atas ke bawah. Nah, jadi pembagian kerja tadi disampaikan atau didelivery dari siapa? Dari pimpinan yang paling atas, kemudian ke bawahnya, kemudian ke bawahnya lagi. Ya, itu dia prinsip hierarki. Ya, ada tingkatannya. Nah, contoh kayak hierarki itu pernah kan melihat segitiga? Segitiga apa ini? Segitiga kaki kira-kira piramid gitu ini. Nah, contoh kira-kira seperti inilah untuk hierarki. Nah, ada batas-batasnya. Nah, yang menjadi pemimpin paling atas adalah ini ya. Ini misalnya 1, 2, mana lagi 3 dan 4 ya. Itu adalah salah satu contoh dari prinsip hierarki ya. Oke. Yang nomor 4, adanya sistem penerimaan dan penempatan karyawan yang didasarkan pada kemampuan teknis ya. Jadi di dalam sebuah organisasi itu harus ada yang namanya penerimaan dan penempatan yang karyawan yang didasarkan pada kemampuan teknis. Maksudnya ditempatkanlah dia sesuai dengan kemampuan teknis yang dimilikinya. Baru nomor 5, adanya pemisahan antara pemilikan alat produksi dan administrasi. Nah, jadi biasanya untuk perusahaan-perusahaan yang besar, nah ini apa namanya pemilikan alat produksi itu kan biasanya terpisah sama administrasi, ya. Biasanya contoh di misalnya kan contoh pabriknya terpisah, nah dan kantornya biasanya bisa juga terpisah gitu. Itu maksudnya ya pemisahan apa nih adanya pemisahan antara pemilikan alat produksi dan administrasi. Yang selanjutnya adanya objektivitas dalam pelaksanaan tugas. Nah, maksudnya objektivitas itu adalah apa? Ada objeknya, ada ini eh, apa ini? Maksudnya gini, adanya objektivitas dalam pelaksanaan tugas. Maksudnya itu adalah ada kegiatan yang dihasilkan, ya, ada objeknya. Gitu dia. Baru yang ketujuh, kegiatan administrasi, peraturan dan keputusan dibuat di dalam bentuk tertulis. Ya, jadi di dalam organisasi tadi kan ketika misalnya kita berbirokrasinya ada namanya apa? Administrasi atau peraturan dalam bentuk tertulis. Itu dia ya. Ketika misalnya contoh nih, ada himbauan dari atasan. Nah, biasanya himbauan itu diadakan dalam bentuk apa? Dalam bentuk
tertulis atau peraturan-peraturan biasanya, contoh nih ketika kita misalnya kontrak di sebuah perusahaan, nah peraturan itu biasanya dibuat dalam bentuk apa? Dalam bentuk tertulis. Itu dia maksudnya. Ya, ada mau ditanya? Oke, kalau nggak ada mau ditanya, nah kita lanjut ya. Nah, kemudian di sini dikatakan bahwa eh, organisasi birokrasi menekankan pada apa nih? Pada impersonalitas, ya. Jadi maksud impersonalitas di sini adalah tanpa pandang bulu dalam melakukan pelayanan. Nah, biasanya kalau pengalaman nih, pernah nggak misalnya pengalaman waktu teman-teman misalnya pergi ke suatu layanan publik contohnya. Nah, ketika di situ ada misalnya orang yang kita kenal atau orang dalam lah bisa kita bilang seperti itu. Biasanya kita akan mendapat prioritas ya. Karena apa? Karena kita mempunyai teman atau saudara misalnya atau siapa? Atau orang yang kita kenal lah di dalam eh, pelayanan publik tadi. Nah, tapi di sini dikatakan bahwa organisasi birokrasi itu sebenarnya harus menekankan pada apa? Pada prinsip impersonalitas. Nah, di impersonalitas saya katakan tadi bahwa mereka harus melayani tanpa memandang atau misalnya tanpa pandang bulu ya, siapapun harus dilayani. Itu maksudnya kalau berbicara tentang impersonalitas ya. Nah, yang nomor dua dikatakan bahwa banyak organisasi yang bertentangan dengan usulan si Weber. Nah, tadi ketika diusulkan si Weber tadi ada 7 ya. Nah, di situ dikatakan bahwa banyak katanya organisasi yang bertentangan dengan usulan dari si Weber tadi. Ya, itu dia. Yang selanjutnya dikatakan bahwa organisasi cenderung hanya menerima karyawan jika ada hubungan keluarga, koneksi, dan lain-lain. Nah, saya jelaskan tadi di awal, itu tadi mengenai impersonalitas tadi ya. Nah, jadi ketika misalnya nih, kita contoh sebuah perusahaan, biasanya kalau kita ada yang kita kenal biasanya di dalam sebuah perusahaan, biasanya kita lebih gampang. Ada nggak misalnya kira-kira lebih gampang diterima atau enggak menurut kalian? Ketika misalnya kalian contohnya nih melamar di suatu perusahaan. Nah, ketika ada orang dalam, biasanya eh, besar kemungkinan kita diterima atau enggak? Biasanya ya, itu bukan cuma di Indonesia aja. Biasanya yang namanya biasanya kalau ada orang dalam, biasanya sih tetap berlaku, tapi ya tingkatnya seberapa persen itu aja yang membedakan. Kira-kira misalnya kalau di perusahaan besar misalnya, mungkin saja tetap ada yang namanya apa namanya orang dalam, tapi ya mungkin ininya lebih kecil ya, itu aja daripada misalnya kita di perusahaan yang di Indonesia misalnya gitu kan, mungkin ya kalau ada orang dalam ya masuknya lebih gampang gitu. Itu dia maksudnya ya. Jadi organisasi cenderung hanya menerima karyawan jika ada hubungan keluarga. Ini biasanya untuk perusahaan yang berlaku nih. Biasanya ini berlaku untuk biasanya yang perusahaan-perusahaan keluarga gitu ya. Nah, mereka akan menerima karyawan berdasarkan pengalaman atau berdasarkan karyawan yang menginikan apa namanya, ketika kita disarankan seseorang gitu kan untuk masuk ke perusahaan itu, berarti perusahaan tersebut mereview biasanya dengan orang yang merekomendasikan tadi ya. Ketika misalnya yang merekomendasikan bagus, biasanya perusahaan akan bagaimana, biasanya mungkin mereka akan lebih memprioritaskan ya. Itu dia intinya. Apa ini? Oke, selanjutnya ya, para pejabat sering juga atau sering memanfaatkan kedudukannya untuk kepentingan pribadi. Nah, ini KKN misalnya nih. Pernah nggak kalian misalnya mendengar ketika ada rekrutmen nih, rekrutmen, nggak usah rekrutmen di perusahaan. Contohnya dulu, waktu penerimaan misalnya, maaf ya, misalnya dulu penerimaan CPNS gitu kan. Nah,
ada kan kita misalnya sering main uang gitu. Ketika apa? Karena di sana ada pejabat yang berwenang. Ketika dia mempunyai wewenang tadi, itu dimanfaatkan dia kedudukannya itu untuk apa? Untuk kepentingan pribadi. Pernah kan kalian tahu waktu misalnya penerimaan CPNS gitu main uang. Nah, disitulah seorang yang misalnya pejabat itu memanfaatkan kedudukannya untuk apa? Kepentingan pribadinya. Ketika misalnya pasti dibilang kasihlah aku 100 juta gitu, kamu pasti menang. Ada nggak pernah dulu pengalaman gitu, pernah kita dengar gitu kan, ah dia main uangnya itu makanya menang jadi PNS gitu kan. Pernah kan? Kenapa? Iya, bolehlah seperti itu money politik, tapi kalau ke money politik biasanya kan dia lebih ke politik gitu. Enggak, ini yang kita ini kan misalnya ke tentang birokrasi di suatu pemerintahan gitu. Ketika dia misalnya punya wewenang atau jabatan tadi, contohnya nih, nggak usah ketika misalnya contohnya saya sebagai seorang kepala dinas. Nah, misalnya kepala dinas itu dikasih wewenang untuk menempatkan kepala sekolah atau mengangkat kepala sekolah gitulah kira-kira. Nah, jadi datanglah saya ke misalnya ada seorang yang mau melamar jadi kepala sekolah atau misalnya dia udah qualified sebenarnya. Nah, ketika saya bilang, oke, kasih saja saya misalnya sekian. Nah, nanti kamu bisa saya masukkan atau misalnya saya tempatkan di sekolah ini sebagai kepala sekolah. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi dia menyalahgunakan kedudukannya tadi untuk kepentingan pribadinya. Ya, itu dia. Nah, selanjutnya kondisi ini menyebabkan karena kondisi tadi ya, ketika misalnya seorang pejabat tadi menyalahgunakan kedudukannya, ini akan menyebabkan bagaimana organisasi menjadi tidak efisien dan sesungguhnya bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Karena kenapa? Aturannya itu bukan untuk dia posisinya, tapi karena tadi penyalahgunaan jabatannya, apalagi ada hubungan orang dalam tadi, ya itu akan merugikan siapa? Orang lain ya. Jadi kepentingan yang lain itu akan terabaikan. Itu dia. Ada mau ditanya? Bapak di signal hilang timbul nih aku semati. Oke, nggak apa-apa. Ini siapa lagi yang belum hadir ini? Ada masih dua lagi ya. Masih kerja kayaknya ya. Saya absen dulu ya. Oke. Nah, oke, selanjutnya kita belajar ya tentang bagaimana otoritas dalam organisasi. Nah, jadi sebelum kita berbicara tentang jenis otoritas tadi, nah kita sedikit kita baca dulu dikatakan di sini bahwa di buku kita ya dikatakan bahwa kemampuan organisasi untuk berfungsi sangat tergantung pada struktur otoritas yang terdapat di dalam organisasi itu sendiri ya dikatakan bahwa kemampuan organisasi untuk berfungsi ya sangat tergantung pada struktur otoritas yang terdapat di dalam organisasi itu sendiri karena otoritas merupakan apa? Dasar dalam setiap kegiatan pengambilan keputusan ya. Jadi otoritas tadi dikatakan bahwa adalah dasar dalam setiap kegiatan pengambilan keputusan ya yang dilakukan oleh siapa? Oleh anggota dari organisasi tadi. Itu dia ya. Jadi di sini menurut si Weber atau dia menyatakan ada 3 jenis otoritas ya. Dalam Weber atau si Weber tadi mengatakan bahwa ada 3 jenis otoritas. Nah, dikatakan yang pertama dia mengatakan bahwa otoritas yang pertama pada umumnya adalah apa? Otoritas rasional legal ya. Nah, kemarin kita kan udah berbicara nih kalau misalnya kita berbicara tentang legal, biasanya kita akan berbicara tentang apa? Surat menyurat keabsahannya ya. Iya, jadi dikatakan di sini bahwa otoritas yang muncul karena kepercayaan karyawan terhadap legalitas dari aturan, pembagian kerja, dan hal dari orang yang ditempatkan sebagai pemimpin untuk memberikan perintah. Ya, nah jadi
biasanya yang pakai terlalu banyak surat menyurat atau legal atau aturan dalam bentuk legalitas itu biasanya dilakukan oleh siapa? Organisasi pemerintahan ya yang paling banyak menggunakan ini ya. Oke, yang kedua dikatakan, bentar, siapa nih? 17. Yang otoritas yang kedua adalah Nah, otoritas yang kedua adalah otoritas tradisional. Nah, kalau kita berbicara tentang otoritas tradisional biasanya adalah muncul karena apa? Karena kepercayaan terhadap tradisi ya. Jadi ini biasanya karena kita mempunyai tradisi atau culture ya, termasuklah apa? Status ya, status seseorang. Makanya dikatakan bahwa tradisi itu mempunyai hak untuk memerintah. Contohnya apa itu biasanya yang masih kita ketika kita berbicara tentang culture atau tradisi, nah dia mempunyai hak untuk memerintah. Contohnya apa? Organisasi dalam sebuah misalnya lembaga agama ya, contohnya di gereja atau masjid gitu ya. Itu dia. Baru apa lagi? Yang paling paling sering kita tahu dulu apa? Kerajaan ya. Jadi itu karena apa? Karena berdasarkan tradisi atau culture ya. Selain itu apa lagi? Raja adat ya. Kalau sekarang masih yang paling banyak kita ketahui paling raja adat ya. Kalau dulu misalnya kerajaan mungkin udah nggak ini karena negara kita sekarang udah nggak kerajaan lagi ya. Misalnya karena kita udah republik gitu. Tapi dulunya adalah berupa apa? Kerajaan ya, banyak kerajaan-kerajaan gitu ya. Tapi sekarang yang lebih gampang yaitu apa? Contohnya raja adat biasanya kayak di Kalimantan misalnya tuh, kalau misalnya raja adat biasanya masih disegani atau dihormati ya. Ketika misalnya dia mau mengambil keputusan, ada misalnya suatu keputusan, biasanya mereka akan melibatkan apa? Itu dia apa? Kepala adat ya, itu biasanya atau sering atau bisa juga disebut sebagai raja adat. Nah, yang selanjutnya adalah otoritas karismatik ya. Jadi kalau ini katanya adalah muncul dari apa? Pada diri seseorang yang mempunyai karakteristik pribadi yang luar biasa. Nah, pernah nggak kalian mendengar kata karisma? Ya, karisma itu katanya lahir atau dibuat sendiri atau misalnya dipelajari gitu. Iya. Ya, jadi makanya itu tadi ya. Oh, jadi pencitraannya. Oke ya, jadi itulah kalau misalnya dulu kita pernah mendengar kata karismatik, ya kan? Karisma. Nah, soalnya nih ketika seorang pemimpin kan pasti kita pernah bilang, ih, memang dia cocok lah dia jadi pemimpin, karismanya juga bagus gitu kan. Itu biasanya katanya itu adalah bawaan dari lahir. Ya, jadi itu dia. Kalau misalnya kita berbicara tentang karisma tadi, ya itu berbicara tentang pribadi seseorang yang mungkin terbawa dia sejak lahir ya, karisma yang luar biasa ya. Ya, jadi itu tadi karena dia mempunyai karisma tadi, dia akan mempunyai apa? Mempunyai atau dia dianggap mampu ya untuk apa? Untuk memerintah orang lain. Kan pernah tuh kalau misalnya dia yang memerintah kita, kita takut ya. Kita dalam arti takut bukan karena takut untuk di dalam arti dihukum tidak, tapi ketika orang yang berkarisma misalnya menyuruh kita, pasti bawahannya semua pada tunduk. Nah, lain hal misalnya pemimpin yang lain, ada juga pemimpin misalnya udah kita disuruh tapi serasa kita tidak, biarkan aja lah, nggak apa-apa lah, orang dia gitu aja kok gitu. Tapi coba yang pemimpin yang berkarisma tadi, nah kita akan merasa bahwa ada rasa pokoknya lain lah gitu ya daripada misalnya pemimpin yang lain gitu. Itulah artinya berkarisma tadi ya. Makanya kalau kalian misalnya dapat jodoh nih yang apa nih yang berkarisma, mantap itu ya kan, berkarisma, suaminya berkarisma katanya gitu ya kan. Itu dia. Oke, selanjutnya ada mau ditanya dari sini? Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya kita berbicara bagaimana hubungan ukuran organisasi terhadap birokrasi ya. Dalam hal ini yang pertama kita akan berbicara tentang apa? Nah, di sini dikatakan bahwa pengaruh ukuran
organisasi terhadap tingkat birokrasi. Nah, jadi ukuran organisasi tadi biasanya akan mempengaruhi apa? Tingkat birokrasi. Diingat ya, ketika misalnya organisasi tadi semakin besar, biasanya tingkat birokrasinya semakin kecil atau semakin besar. Nah, ketika ukuran organisasi tadi misalnya semakin besar, bagaimana tingkat birokrasinya semakin sulit atau semakin mudah? Ya, itu atau semakin tinggi atau semakin rendah. Ya, biasanya tingkat birokrasi tadi akan semakin sulit ya. Karena apa? Iya, mantap ya. Berarti dari awal tadi ini ya diikuti ya. Oke, jadi itu dia ya. Jadi ketika misalnya tingkat birokrasi tadi semakin ukuran organisasi tadi semakin banyak, biasanya tingkat birokrasi akan semakin sulit. Karena itu tadi makin banyak orangnya makin susah diatur. Itu dia. Makanya sekarang 2 anak cukup katanya, tapi 1 anak juga buat repotnya. Gak tahu, saya belum menikah, jadi Nah, selanjutnya dikatakan apakah organisasi menjadi lebih birokratis jika ukurannya lebih besar? Nah, kita udah jawab tadi ya. Ini masih pertanyaan. Nah, tadi teman-teman bilang ketika birokrasinya tadi atau organisasinya tadi semakin birokratis, apakah organisasi menjadi lebih birokratis jika ukurannya semakin besar atau lebih besar? Nah, gimana menurut teman-teman tadi ketika misalnya organisasi tadi kecil, tingkat birokrasinya katanya lebih sedikit atau lebih gampang. Nah, ketika ukurannya semakin besar, bagaimana tingkat birokratisnya? Semakin sulit atau semakin mudah? Ya, nanti kita jawab sendiri. Kita kita bahas di selanjutnya. Nah, dikatakan lagi bahwa pada organisasi seperti apa birokrasi paling sesuai digunakan. Nah, ketika misalnya kita nih membuat sebuah birokrasi, nah, yang paling cocok dia untuk jenis birokrasi apa atau organisasi tadi, pada organisasi seperti apa birokrasi yang paling sesuai digunakan. Ya, itu dia. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini ada beberapa dimensi yang digunakan untuk membedakan ya. Ini bukan kadang M-nya 2, kadang M-nya 1. Ya, jadi membedakan organisasi besar dan kecil ya. Ya, yang pertama itu yang digunakan adalah apa? Formalisasi ya. Jadi kalau dibilang kalau misalnya tadi formalisasi ya. Nah, di sini dikatakan bahwa formalisasi itu apa? Menunjukkan tingkat penggunaan dokumen tertulis dalam sebuah organisasi. Ya, karena tadi dikatakan bahwa sebuah organisasi itu akan mengeluarkan apa? Surat ya atau legal. Ya, tadi kan kita udah berbicara tentang legal ya. Itu kenapa perlu? Iya, ya, jadi itu adalah pengesahannya dalam bentuk tertulis ya, makanya itu harus penting ya. Nah, baru yang makanya dibilang di sini bahwa formalisasi tadi akan menunjukkan tingkat penggunaan dokumen tertulis dalam sebuah organisasi. Biasanya yang birokrasi atau ukuran organisasi yang semakin besar tadi akan akan menggunakan formalisasi yang semakin banyak. Ya, itu dia. Nah, selanjutnya dikatakan pada organisasi formal tingkat penggunaan dokumen tertulis lebih tinggi. Nah, apa contohnya formalisasi apa organisasi formal? Contohnya pemerintahan, ya kan? Itu paling 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 contoh paling gampangnya yaitu tadi di pemerintahan mereka akan menggunakan apa? Tingkat penggunaan dokumen tertulis yang sangat tinggi. Baru perusahaan ya, perusahaan-perusahaan besar, tidak usah perusahaan-perusahaan besar, yang penting perusahaan jelas badan usahanya, jelas ininya organisasinya. Nah, mereka juga akan menggunakan apa? Dokumen tertulis yang lebih banyak. Tapi coba dulu misalnya kalau organisasi kecil, biasanya mereka perlu nggak menggunakan terlalu banyak dokumen? Kayaknya enggak ya. Karena kenapa? Karena misalnya terlalu banyak dokumen akan membuat pekerjaan lain jadi lebih ribet. Biasanya kan seperti itu. Karena apa? Ya, misalnya nih banyak kertas berserakan di mana-mana gitu ya kan. Karena
Kalau dokumen yang kita gunakan banyak, biasanya kita akan lebih ribet mencarinya, gitu kan? Ketika misalnya dokumen tadi kita perlukan lagi, kita akan mencarinya lebih apa? Lebih susah, ya. Nah, tapi dikatakan bahwa organisasi besar itu memerlukan adanya peraturan, ya. Ya, itu dia, makanya adanya peraturan-peraturan dan prosedur muncul dalam bentuk tertulis, ya. Makanya dibilang organisasi besar biasanya akan memerlukan adanya peraturan, prosedur, dan juga dokumen tertulis, ya. Jadi ini gunanya apa? Gunanya untuk mengatur dan mengontrol atau mengontrol karyawan yang jumlahnya besar tadi. Ya, itu dia gunanya tadi. Jadi ada juga gunanya, ya. Oke. Yang selanjutnya, yang kedua adalah sentralisasi. Nah, kemarin kan kita udah berbicara sentralisasi. Biasanya kan kalau sentralisasi itu yang bagaimana? Siapa yang mengambil keputusan di situ? Ya, atasan ya. Biasanya semua. Iya, biasanya kalau sentralisasi itu biasanya keputusan itu semua berasal dari pusat atau atasan, ya. Itu dia. Jadi ini tidak dikasih wewenang terhadap siapa? Terhadap pemimpin yang middle misalnya atau tengah. Ya, ya semua keputusan akan diambil oleh siapa? Akan diambil oleh atasan tadi, ya. Itu dia. Nah, jadi sentralisasi itu yang bagaimana? Nah, sentralisasi itu menunjukkan tingkat yang diberi wewenang untuk melakukan pengambilan keputusan dalam organisasi, ya. Jadi mereka atau sentralisasi tadi akan diberikan wewenang untuk melakukan atau pengambilan keputusan dalam organisasi, ya. Nah, selanjutnya, biasanya kalau sentralisasinya tinggi, maka keputusan hanya pada pimpinan puncak organisasi. Makanya tadi ketika misalnya sentralisasinya atau terlalu tinggi, biasanya hanya mereka yang mengambil keputusan, misalnya yang pemimpin-pemimpin paling tingginya atau pemimpin-pemimpin pusatnya. Menurut kalian ada nggak bagusnya sentralisasi? Ada nggak kekurangannya? Biasanya ada ya, udah pernah ya belajar sentralisasi dan desentralisasi, ya. Ya kan? Kalau biasanya kan kalau sentralisasi karena semua apa-apa peraturannya harus dari pusat. Nah, biasanya untuk mengambil keputusan yang cepat dia tidak bisa karena harus menunggu persetujuan dulu dari atasan atau menunggu persetujuan dari kantor pusat dulu. Nah, disinilah perannya sebagai kantor cabang tidak bisa mengambil keputusan secara cepat, ya. Itu biasanya. Nah, selanjutnya dikatakan bahwa biasanya organisasi yang besar mempunyai banyak bagian sehingga jumlah keputusan yang harus diambil juga lebih besar, ya. Jadi ketika organisasi tadi semakin besar, ya, akan mempunyai banyak bagian. Ketika misalnya banyak bagian, berarti otomatis keputusan yang diambil juga bagaimana? Akan semakin besar atau makin banyak, ya. Nah, katanya jika misalnya nih, jika seluruh pengambilan keputusan dibebankan kepada pimpinan puncak organisasi, maka pimpinan tersebut tidak akan sanggup untuk menangani seluruhnya sendirian. Itu tadi sentralisasi tadi. Akibat terlalu besar tadi suatu organisasi, misalnya ketika organisasi tadi sudah semakin besar, nah ternyata pengambilan keputusannya berupa sentralisasi. Nah, dia tidak akan sanggup untuk mengambilkan keputusan, ya. Itu dia kelemahannya jadinya, ya. Ketika misalnya hanya satu CEO, contohnya nih, semua yang mengambil keputusan harus CEO, ya. Kita tahu kan CEO itu apa kan? Chief Executive Officer, ya, atau kita sebut bisa juga direktur utama perusahaan lah gitu, ya kan. Nah, ketika misalnya ini perusahaan besar tapi yang mengambil semua keputusan sama CEO, nah bagaimana dia? Apakah dia sanggup? Nah, kita nggak tahu, mungkin ya ada yang sanggup, ada yang enggak, ya. Itu dia. Ada mau ditanya tentang sentralisasi, ya? Oke, kita lanjut ya. Kalau tidak ada, kita lanjut. Bentar ya, saya minum dulu. Nah, dimensi yang selanjutnya yaitu dimensi yang ketiga, kita berbicara tentang apa? Kompleksitas, ya. Nah, ketika berbicara kompleksitas, biasanya ini akan mencakup apa? Biasanya kompleksitas itu akan mencakup kompleksitas vertikal dan kompleksitas apa?
horizontal ya. Jadi dia mencakup kompleksitas vertikal dan mencakup kompleksitas horizontal. Nah, apa itu kompleksitas vertikal? Ya, jadi kompleksitas vertikal menunjukkan jumlah tingkatan dalam organisasi. Nah, tadi yang kita bilang sama lah ini kayak hierarki tadi, tingkatan hierarki. Tapi ini kalau hierarki tadi apa pendelegasian tugas ya. Jadi kira-kira seperti ini. Inilah kompleksitas vertikal misalnya dari atas ke siapa? Ke bawah ya, dari pemimpin atas ke pemimpin paling bawah. Itu dia ya. Nah, berarti tahu ya kompleksitas vertikal itu ya. Nah, yang kedua ada namanya kompleksitas horizontal ya. Jadi kompleksitas horizontal itu menunjukkan banyaknya bagian dalam sebuah organisasi. Misalnya seperti ini. Ini nih pemimpin puncak nih misalnya. Contohnya nih, ini misalnya nih pemimpin puncak A, kan? Nah, jadi kan tadi katanya horizontal. Nah, ketika misalnya ada bagian-bagian, nah kira-kira inilah dia. Nah, mana di sini A horizontal misalnya B, ini C, D, E, apa lagi? F. Itulah ya, kira-kira bisa dilihat ininya ya. Udah cantik lah itu ya kan. Namanya di komputer nggak bisa kayak ini katanya gitu ya. Jadi kompleksitas horizontal ini menunjukkan banyaknya bagian dalam organisasi. Nah, inilah di misalnya organisasi B, C, D, E, dan F. Ya, ini adalah salah satu contoh organisasi horizontal atau kompleksitas horizontal. Ya, itu dia. Si B, si C, si D, si F ini. Oke, ada yang mau ditanya dari sini? Oke, kalau tidak ada, biar kita lanjut ya. Oke, nah selanjutnya, oke kita lanjut di dimensi yang selanjutnya yaitu adalah rasio administratif ya. Nah, yang selanjutnya yang keempat adalah tadi kita berbicara apa nih rasio administratif. Nah, dalam dimensi rasio administratif ini adalah salah satu rasio atau dimensi ya struktur yang paling sering diteliti. Ya, diingat ya, kalau misalnya nanti kalian dengar rasio administratif ini yang bagaimana? Namanya berhubungan dengan administrasi ya, administratif ya. Jadi, ini adalah salah satu dimensi struktur yang paling sering diteliti ya. Nah, di dalam rasio administratif ini ya rasio administrasi ini dia ada yang namanya hukum Parkinson ya hukum Parkinson ya jadi apa itu hukum jadi si Parkinson ini dialah yang mempopulerkan tentang apa tentang hukum tentang rasio administrasi. Makanya dibilang dia hukum apa? Parkinson ya. Si Parkinson inilah yang mempopulerkan tentang atau hukum tentang rasio administrasi. Apa bunyi dari hukum Parkinson itu adalah dikatakan bahwa mengenai hubungan antara jumlah anggota kelompok pemimpin dengan banyaknya pekerjaan yang harus diselesaikan dalam organisasi. Nah, ya, jadi dikatakan bahwa hukum Parkinson adalah mengenai hubungan antara jumlah anggota kelompok pimpinan ya pimpinan ya bukan pemimpin maaf ya pimpinan nih ya jumlah anggota kelompok pimpinan dengan banyaknya pekerjaan yang harus diselesaikan dalam organisasi ya. Oke, jadi si Parkinson ini memperlihatkan katanya bahwa pemimpin organisasi seringkali berusaha memperbesar jumlah anggota kelompok pimpinan walaupun sebenarnya pekerjaan yang harus dilakukan tidak bertambah besar. Gunanya untuk apa ini biasanya nih? Ada nggak yang tahu kira-kira kenapa misalnya pemimpin organisasi sering dia untuk berusaha memperbesar jumlah anggota kelompok pimpinan? Boleh lah ya. Jadi ketika misalnya seorang, oh gitu ya, oke. Nah, ada lagi. Ya, jadi kan oke boleh ya diterima. Jadi itu biasanya kalau misalnya
suatu organisasi itu biasanya kan kita misalnya organisasi itu semakin besar biasanya kan kita tahu dari misalnya berapa jumlah anggotanya gitu kan, ya kan? Makanya ketika misalnya anggotanya semakin banyak berarti bisa kita katakan bahwa organisasi itu semakin berkembang atau semakin besar. Nah, disitulah makanya seorang pemimpin tadi dia seringkali berusaha untuk apa? Menambah jumlah anggotanya tadi. Ya, padahal sebenarnya pekerjaan yang dilakukan tidak bertambah gitu loh. Ya. Nah, baru dikatakan di buku kita sebagai contoh ya. Jadi contoh saya baca ya. Sebagai contoh diperlihatkan bahwa selama 14 tahun ya, antara tahun 1914 hingga 1928, jumlah perwira pada Angkatan Laut Inggris bertambah sebanyak 78%. Ya, sementara jumlah kapal perang berkurang 32%. Dan jumlah keseluruhan anggota Angkatan Laut juga mengalami penurunan sebesar 68%. Nah, kata si Parkinson selanjutnya menyatakan bahwa keinginan untuk memperbesar jumlah anggota kelompoknya dilakukan oleh seorang pemimpin karena berbagai alasan termasuk keinginan untuk dianggap sebagai pemimpin yang penting ya. Jadi itu tadi ketika contohnya tadi Angkatan Laut Inggris tadi katanya ketika mereka misalnya menambah jumlah anggotanya berarti otomatis mereka akan semakin bagaimana disegani ya kan karena angkatan itu menggambarkan apa kekuatan ya kan. Nah contohnya sekarang biasanya negara yang paling kuat militernya dianggap sebagai negara super power ya kan, contohnya siapa? USA, mereka kan negara yang paling kuat militer di dunia kan, makanya mereka paling disegani. Itu dia contohnya ya. Oke, ada mau ditanya dari sini si Parkinson ini? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ya. Tunggu sebentar ya. 5 menit, enggak 1 menit aja. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang kita berbicara tentang tadi kan rasio administrasi pada berbagai jenis organisasi ya. Nah, tadi kan kita udah berbicara tentang bagaimana rasio administrasi karena itu adalah salah satu dimensi struktur yang paling sering dipakai atau sering diteliti. Nah, sekarang kita berbicara bagaimana sih rasio administrasi pada berbagai jenis administrasi. Tahu kan arti rasio kan? Pernah nggak mendengar kata rasio? Iya, perbandingan ya. Jadi kalau misalnya kita mendengar kata rasio, biasanya kita berbicara tentang bagaimana perbandingan ya. Jadi ini artinya adalah bagaimana perbandingan pada berbagai jenis organisasi tadi atau rasio administrasinya tadi ya. Yang pertama dikatakan bahwa organisasi kecil atau biasanya rasio administrasinya tinggi ya. Maksudnya rasio administrasinya tinggi yaitu mereka hanya sedikit menggunakan administrasi tadi ya. Itu dia. Sedangkan untuk organisasi besar umumnya mempunyai lebih banyak peraturan. Ya, itu dia. Jadi administrasinya biasanya bagaimana? Rendah karena banyaknya aturan tadi ya. Itu dia yang membuat orang bagaimana?
Ya, jadi administrasi ini biasanya kalau yang kecil tadi rasio administrasinya tinggi, sedangkan kalau untuk organisasi besar umumnya mempunyai lebih banyak peraturan atau lebih ribet dia. Ya, itu dia. Nah, dikatakan di sini bahwa diperlihatkan bahwa organisasi besar mempunyai rasio administrasi yang kecil, ya kan? Saya udah bilang tadi, ya, berlawanan dengan pendapat si Parkinson tadi, ya. Jadi si Parkinson tadi mengatakan bahwa apa? Dia mengatakan bahwa hubungan antara jumlah anggota kelompok pimpinan dengan banyak pekerjaan yang harus diselesaikan dalam organisasi. Nah, yang kedua dikatakan di sini bahwa jumlah karyawan penunjang yang tidak terlibat dalam kegiatan pokok organisasi, ya. Jadi tadi kalau katanya organisasi kecil tadi, ya, organisasi kecil tadi katanya bahwa jumlah karyawan penunjangnya, ya, tidak terlibat langsung dalam kegiatan pokok organisasi, ya, seperti karyawan misalnya di bagian pemeliharaan, tukang ketik dan sebagainya, ya. Nah, tetapi dia akan semakin bertambah besar jika ukuran organisasinya berkembang. Itu dia. Nah, sedangkan untuk organisasi yang besar diperlukan lebih banyak komunikasi ataupun surat menyurat, ya. Jadi kalau di organisasi kecil tadi dia terlibat, ya, tidak terlibat. Kalau yang ini hanya memerlukan apa? Komunikasi maupun surat menyurat. Itu dia, ya. Sehingga apa? Dibutuhkanlah lebih banyak, ya. Itu dia. Yang selanjutnya sebenarnya ini ada 4, ya. Di bukunya dikatakan bahwa penelitian lainnya mengenai rasio administrasi pada umumnya juga memperlihatkan, ya, kesimpulan yang berlawanan dengan pernyataan si Parkinson sebelumnya. Nah, yang terakhir dikatakan bahwa dalam pembahasan mengenai organisasi, muncullah anggapan bahwa struktur organisasi memiliki 3 jenis dimensi. Yang pertama tadi ada kompleksitas, yang kedua ada organisasi, yang ketiga yang kompleksitas organisasi, yang kedua ada formalisasi, dan yang terakhir tadi ada sentralisasi. Ya, itu tadi yang kita pelajari tadi, ya. Itu dia. Oke. Nah, selanjutnya kita akan berbicara atau kita akan membahas bagaimana hubungan antara dimensi-dimensi dari organisasi. Ya, itu dia. Nah, oke, kita balik dulu ke yang tadi, ada yang sedikit ketinggalan nih. Contohnya ini, tadi kan kita berbicara bagaimana rasio organisasi kecil tadi, rasio administrasinya tinggi, ya. Yang ini untuk organisasi kecil dikatakan bahwa rasio administrasinya tinggi. Maksudnya bagaimana? Sedikit pemimpinnya tapi banyak bawahannya, itu dia, ya. Kalau misalnya administrasinya tinggi. Oke. Oke, itu dia. Baru biasanya. Oke, yang ini selanjutnya yang untuk bagian C, hubungan antara dimensi-dimensi organisasi. Nah, oke, kita lanjut, ya. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana akibat yang ditimbulkan dalam organisasi besar, ya. Itu dia. Yang menjadi fokus kita adalah akibat yang ditimbulkan dalam organisasi yang besar, ya. Itu dibuat di bukunya. Yang pertama, ingat, ya, bahwa akan menambah jumlah tingkatan manajemen atau kompleksitas vertikal tadi, ya. Jadi ketika organisasi tadi semakin besar, dia akan menambah apa? Tingkatan manajemen, ya. Jadi tingkatan manajemen itu maksudnya tadi adalah pemimpin atasnya yang semakin bertambah, ya, tingkatannya. Oke, biasanya kalau misalnya perusahaan kecil tadi, biasanya perusahaan itu biasanya dari manajernya langsung ke supervisornya baru ke karyawannya. Nah, kalau misalnya untuk udah perusahaan besar, bagaimana kompleksitas vertikalnya? Bagaimana? Misalnya kalau manajer biasanya ada siapa? Wakil manajer. Habis dari wakil manajer siapa lagi bawahannya? Misalnya ada 5 supervisornya. Habis kepala supervisornya ada lagi wakil SPP-nya. Habis itu ada lagi kepala stafnya gitu. Habis dari staf ada lagi wakil stafnya, ada leadernya gitu, ya. Itu dia. Kalau untuk udah kompleksitas vertikal yang besar atau organisasi besar. Ada mau ditanya? Oke.
Yang nomor 2 katanya menambah jumlah jabatan maupun bagian dalam organisasi, ya. Ya, jadi ketika organisasi tadi semakin besar, biasanya akan menambah jumlah jabatan maupun bagian dalam organisasi horizontal, ya. Itu dia. Jelas ya? Ya, nomor 3 memperbesar tingkat spesialisasi, baik yang menyangkut keahlian karyawan maupun spesialisasi fungsional. Nah, jadi mereka akan memperbesar katanya tingkat spesialisasi tadi. Nah, maksudnya ini tingkat spesialisasi adalah mereka akan membutuhkan lebih banyak orang-orang yang spesialisasinya atau orang yang lebih lebih spesialis atau lebih ahli, ya. Itu dia. Pada tingkat spesialis fungsionalnya, ketika misalnya semakin besar berarti akan dibutuhkan banyak spesialisnya, ya. Untuk apa itu gunanya? Biasanya ketika misalnya perusahaan ini semakin besar, nah mereka akan menambah karyawan-karyawan yang ahli, biasanya untuk bagaimana mempertahankan perusahaannya tadi. Ketika dia semakin berkembang, otomatis mereka akan membutuhkan orang-orang yang lebih ahli. Itu dia, ya. Pada apa? Pada fungsinya tadi. Oke. Yang keempat, memperbesar tingkat apa? Formalisasi. Apa tadi formalisasi? Ada yang masih ingat? Lupa. Iya, ya, jadi itu dia, karena semakin besar maka tingkat legalitas atau formalisasinya tadi semakin banyak, ya. Jadi peraturannya semakin banyak, apalagi yang ditambah. Biasanya prosedurnya semakin banyak, baru dokumennya juga semakin banyak. Itu dia. Nah, yang kelima akan memperbesar tingkat desentralisasi, ya. Jadi ketika tadi kan udah misalnya ini semakin besar organisasinya, ya mereka akan meningkatkan tingkat desentralisasi. Gunanya apa tadi desentralisasi? Beda sama desentralisasi. Nah, desentralisasi tadi adalah pengambilan keputusan di bagian-bagian tertentu, ya. Jadi disinilah dikasih kewenangan, misalnya pemimpin cabang atau manajer bawahan untuk mengambil keputusan yang sifatnya penting, ya, yang sifatnya mendesak, ya. Itu dia. Nomor 6 memperkecil persentase pimpinan dalam organisasi, ya. Oke, nomor 7 memperbesar presentasi staf teknik dan profesional, ya. Sama, jadi akan menambah tadi hampir sama, ini sama nomor berapa? Nomor 3, ya. Akan memperbesar presentasi staf teknis. Gunanya untuk apa? Karena tadi kan semakin besar tadi akan menggunakan staf teknik atau staf khusus yang lebih profesional atau lebih banyak atau lebih ahli. Itu dia. Nomor 8 akan memperbesar presentasi karyawan pemeliharaan maupun pegawai biasa. Ya, ketika misalnya suatu perusahaan itu semakin berkembang, contohnya nih perusahaan industri makanan atau pabrik lah misalnya. Nah, ketika misalnya penjualannya naik atau permintaan naik, bagaimana? Biasanya produksi akan dinaikkan. Nah, ketika produksi dinaikkan, otomatis akan menggunakan lebih banyak apa? Tenaga, ya kan? Semakin banyak produksi, tenaga semakin banyak enggak yang digunakan? Iya, itu dia, ya. Jadi ketika misalnya tadi udah semakin banyak karyawan tadi, atau misalnya organisasi kita tadi semakin berkembang, misalnya penjualan kita semakin laku atau semakin naik, nah otomatis diperlukanlah makin banyak karyawan. Itu dia. Nomor 9 akan memperbesar jumlah komunikasi tertulis dan dokumen lainnya. Ya jelas lah, ya kan. Ketika misalnya semakin besar tadi organisasi tadi, mereka juga akan membuat atau berhubungan dengan lebih banyak misalnya perusahaan, atau lebih menerima banyak karyawan. Otomatis kalau kita misalnya menerima karyawan banyak, mereka akan membutuhkan apa? Misalnya kertas, surat kontrak lah. Baru ketika kita misalnya berhubungan dengan organisasi yang lain, otomatis kita akan menggunakan banyak dokumen, ya. Itu dia. Ada mau ditanya dari sini akibat yang ditimbulkan dalam organisasi besar? Ada ya? Kita lanjut. Kalau tidak ada, masih udah ngantuk?
Oh, lanjut. Ya saya belum ngantuk sih karena gimana ya? Wah, pokoknya belum ngantuk lah. Nah, oke, jadi untuk lebih jelasnya, ini adalah gambar yang menjelaskan bagaimana hubungan ukuran organisasi dengan berbagai dimensi dari sebuah birokrasi tadi. Nah, ya, jadi biasanya kan kalau biasanya birokrasi itu bagaimana mengakibatkan bentuk kompleksitas yang dalam organisasi, ya kan? Jadi tadi mengakibatkan bentuk kompleksitas organisasi. Nah, coba kita lihat gambar yang ini. Ada nggak kalian udah ada nggak ininya modulnya? Oke. Kalau udah ada, nah dikatakan bahwa coba kita tengok dulu gambar 41 ya. Di sini ada dikatakan bahwa gambar 41 ini katanya menunjukkan bahwa ukuran organisasi bukanlah satu-satunya unsur yang berpengaruh terhadap dimensi birokrasi lainnya. Ya. Nah, jadi katanya perlu diingat bahwa ukuran organisasi tadi bukanlah satu-satunya unsur yang berpengaruh terhadap dimensi birokrasi lainnya. Nah, jika ukuran organisasinya menjadi besar, dimensi-dimensi birokrasi akan berubah. Ya, berubah ya. Tetapi dimensi-dimensi itu pun saling mempengaruhi satu sama yang lain, sehingga perubahan dimensi tersebut bukanlah hanya disebabkan oleh perubahan ukuran organisasi. Jadi ukuran organisasi itu katanya tidak menjadi apa? Tidak menjadi patokan untuk mempengaruhi birokrasi tadi atau dimensi birokrasi tadi. Nah, pada gambar ini diperlihatkan bahwa pengaruh membesarnya ukuran organisasi terutama akan mengakibatkan berubahnya kompleksitas organisasi. Makanya tadi kita dari awal bilang bahwa semakin besar tadi organisasi, maka kompleksitas organisasinya akan berubah. Biasanya misalnya yang dari kecil naik ke level sedang, naik ke level yang besar, biasanya akan semakin kompleksitasnya akan semakin berubah. Nah, oke, kita lanjut dikatakan bahwa organisasi akan menjadi lebih kompleks ya, atau pembagian kerja akan menjadi lebih rumit dan organisasi akan mempunyai jumlah bagian yang lebih banyak serta jumlah tingkatan atau hierarki yang lebih besar. Nah, karena apa? Karena organisasi tadi yang semakin besar. Sebenarnya ini hanya mengulang ini. Ya, kita ulangi terus. Nah, coba kita tengok ini gambar ini. Nah, ini adalah salah satu ukuran dari nggak bisa di Ctrl Z. Takut saya mati nanti. Oke, nah jadi ini adalah ukuran organisasi menjadi lebih besar. Nah, yang pertama katanya ketika ukuran organisasi itu semakin besar, nah pembagian kerja menjadi lebih rumit. Ya, dikatakan di sini ya. Nah, ketika misalnya kita punya organisasi yang lebih besar, maka pembagian kerjanya akan lebih rumit. Baru yang kedua, tingkat hierarki menjadi lebih banyak. Nah, itu tadi yang kita jelaskan ya. Nah, misalnya semakin dibutuhkan banyak pemimpinnya, itu dia. Sehingga dia mempunyai tanggung jawab atau bagian masing-masing. Nah, bagaimana tentang ini, tentang menjadi lebih rumit ini? Nah, ketika ini, maka meningkatnya persentase staf operasional dan staf penunjang. Ya, jadi ya wajar ya kan ketika misalnya eh, tadi misalnya organisasinya semakin rumit, maka akan dibutuhkan apa? Staf khusus yang lebih bagaimana? Yang lebih ahli ya untuk menunjang apa? Operasional tadi. Baru dikatakan sini akan meningkatkan desentralisasi. Nah, ini dia karena akan meningkatkan yang namanya desentralisasi. Selanjutnya, kita ke sini kebutuhan akan koordinasi menjadi lebih besar. Ya, ketika kita misalnya perusahaan kita tadi semakin besar, maka koordinasi kita dari tim A ke tim B ke tim C akan semakin atau akan dibutuhkan semakin besar atau semakin banyak. Nah, contohnya nih, misalnya di bagian produksi akan berhubungan atau koordinasinya biasanya sama bagian apa? Nah, sama bagian pembelian ya. Kenapa? Karena ketika bagian pembelian, misalnya nih, mereka harus tahu berapa yang harus dibeli untuk apa? Untuk produksi. Tetapi produksi juga mereka harus bagaimana melaporkan bagaimana persediaan mereka yang mereka miliki. Itu dia gunanya adalah koordinasi ya. Jadi yang selanjutnya di sini meningkatkan kebutuhan akan
keserasian atau standarisasi ya, itu dia. Nah, selanjutnya ada formalisasi meningkat, maka rasio administrasi juga akan meningkat ya. Jadi ketika banyak formalisasi meningkat, yaitu tadi administrasi akan meningkat ya. Ada mau ditanya di sini? Halo? Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk bagian yang kedua, bagaimana pertumbuhan organisasi dan birokrasi. Nah, coba yang bagian A dikatakan bahwa alasan pertumbuhan dari organisasi ya. Nah, yang pertama adalah apa? Alasan pertumbuhan organisasi yang pertama adalah keinginan untuk menjadi lengkap. Oke, itu dia. Maksudnya seperti apa? Nah, jadi para pemimpin organisasinya umumnya mempunyai keinginan agar organisasinya bagaimana menjadi lengkap ya, mempunyai kegiatan yang luas, apalagi dan mampu mencapai tujuan. Itu dia gunanya. Jadi ketika misalnya alasan ingin bertumbuh ya, mereka ingin apa? Ingin memperluas, bagaimana lagi? Ingin mempunyai organisasi yang lengkap ya, mempunyai kegiatan yang lebih luas dan mempunyai tujuannya ya. Baru yang kedua, apa ini? Mobilitas para eksekutif. Nah, ini kalau kita berbicara tentang mobilitas eksekutif, nah biasanya kita akan berbicara tentang apa? Yo, ini adalah tentang para pemimpin puncak dari suatu perusahaan. Nah, jadi kalau kita tahu ya, kalau misalnya kita berbicara tentang mobilitas para eksekutif ini, dikatakan bahwa petinggi-petinggi atau pejabatnya itu biasanya mempunyai apa spesialis yang tinggi. Jadi ketika misalnya kita itu udah menjadi seorang eksekutif atau contoh CEO lah atau direktur utama, nah mereka itu biasanya akan bekerja atau mereka akan mencari sebuah organisasi yang dapat mengembangkan karir mereka. Ya, itu dia. Kenapa? Mereka ingin di sebuah perusahaan atau organisasi yang bisa menumbuhkan atau meningkatkan karir mereka. Nah, ketika misalnya dia tidak berkembang atau organisasi itu tidak berkembang, mereka bagaimana biasanya? Mereka akan meninggalkannya, ya. Itu dia biasanya karena setiap orang kan ketika misalnya suatu perusahaan itu besar atau meningkat, yang dilihat biasanya siapa? Pemimpinnya. Ketika misalnya perusahaan itu semakin bagus, berarti nilai jual dari pemimpinnya bagaimana? Semakin tinggi. Itu dia gunanya. Makanya dikatakan di sini bahwa organisasi yang mengalami pertumbuhan merupakan tempat bekerja yang menarik bagi para eksekutif. Ya, mengerti ya maksudnya. Jadi ketika organisasi tadi berkembang, itu adalah salah satu tempat yang menarik bagi para siapa? Eksekutifnya tadi. Nah, ketika misalnya dia membawa perusahaan itu berkembang, otomatis nilai jual dia akan semakin naik. Itu dia bedanya ya. Oke, yang ketiga ada namanya faktor ekonomis ya. Nah, kalau kita misalnya tadi berbicara tentang faktor ekonomis, biasanya bagaimana? Kita akan berbicara tentang bagaimana biasanya kemampuan dari suatu organisasi itu mencapai apa? Keuntungan finansial ya. Bagaimana volume produksinya ya, bagaimana lagi ini bagaimana produk tersebut sampai ke masyarakat, distribusinya, bagaimana kekuatan pasarnya ya, bagaimana target pasarnya. Itu dia. Maka dikatakan bahwa skala ekonomi itu dapat dicapai, bahkan harus dapat dicapai ya. Itu dia alasan bagaimana pertumbuhan organisasi tadi. Jadi faktor ekonomis tadi adalah salah satu hal yang penting dalam pertumbuhan organisasi ya, karena ketika kita tadi kan di awal kita misalnya di pertemuan sebelumnya udah kita jelaskan bahwa salah satu tujuan organisasi tadi apa? Untuk memperoleh atau mendapatkan profit atau laba. Itunya inti dari sebuah organisasi tadi ya. Oke, yang keempat, kemampuan menjaga kelangsungan hidup ya. Jadi dikatakan bahwa menjaga kelangsungan hidup mungkin merupakan alasan yang paling utama dalam pertumbuhan organisasi ya. Jadi organisasi itu harus bagaimana? Harus bertahan, harus tumbuh ya. Kalau misalnya organisasi itu semakin menurun, nah bagaimana? Otomatis ya,
tutup. Ya benar ya. Jadi ketika kita membangun suatu organisasi, biasanya kita berharap organisasi itu harus bertumbuh atau semakin berkembang ya. Biasanya karena bagaimana biasanya suatu organisasi itu bisa mundur atau bisa mati? Karena mungkin karena ada saingan, apalagi? Biasanya apalagi? Iya, itu dia kerugian ya, kondisi ekonomi, faktor ya banyaklah faktor-faktornya ya, itu dia. Oke, ada mau ditanya dari sini? Ya, kalau tidak ada, kita lihat yang selanjutnya. Nah, bagian B. Bagian B dikatakan bagaimana tahapan pertumbuhan dalam sebuah organisasi. Nah, dikatakan di sini bahwa pertumbuhan organisasi tidak mudah untuk dilalui. Ya, jelas ya, kayak tadi kan udah kita katakan biasanya pertumbuhan organisasi itu mungkin akan mengenai hambatan ya, ada hambatannya misalnya dari apa tadi, misalnya dari pesaing, habis itu lagi faktor ekonomi, apalagi dan banyak faktor, mungkin faktor lingkungan ya, keamanan, peraturan pemerintah. Nah, banyak. Nah, yang kedua dikatakan bahwa pertumbuhan organisasi mempunyai berbagai jenis hambatan. Ya, ya, itu tadi hambatannya. Banyak hambatannya. Perizinan juga, ya kan? Apalagi peraturan pemerintah tadi, kan bisa aja peraturan bisa diubah. Bisa nggak kira-kira peraturan, sering kan peraturan diubah kan? Ya, direvisi ya, direvisi. Apalagi? Nah, jadi biasanya karena hambatan itu biasanya muncul dari, bisa aja dari organisasi dalam perusahaan itu sendiri ataupun dari orang lain ya. Sehingga apa akibat yang ditimbulkan? Akibatnya bagi proses pertumbuhan organisasi akan melalui kondisi yang kritis ya. Jadi ketika misalnya organisasi tadi mempunyai banyak hambatan, biasanya bagaimana? Akan kritis. Namanya bermasalah terus. Kalau misalnya bermasalah terus, kira-kira bagaimana? Mungkin ya dia akan melalui kondisi kritis tadi ya. Baru yang selanjutnya, model pertumbuhan organisasi diperkenalkan oleh siapa? Si Greiner ya. Jadi kalau nanti kalian tahu, misalnya ada nih soal nih dikatakan siapa yang menemukan atau siapa yang memperkenalkan model pertumbuhan dari organisasi? Ya diingat ya, Greiner ya. Oke. Nah, dikatakanlah bahwa si Greiner ini dia menyatakan atau apa namanya ini, memperkenalkan metode dia tadi atau organisasi yang diperkenalkan modelnya tadi adalah bahwa pertumbuhan organisasi itu katanya dia mempelajari, mengetahui titik-titik yang harus dilalui dalam pertumbuhan tersebut. Nah, jadi di dalam organisasi tadi ada titik-titik ya yang harus dilalui untuk pertumbuhan organisasi. Itu menurut siapa? Menurut si Greiner ya. Jadi oke, nanti kita lihat ya titik-titik pertumbuhan dalam organisasi. Oke, lebih jelas. Nah, oke, masuklah kita tahap yang pertama, tahapan dari pertumbuhan titik-titik kritis tadi yang menurut siapa? Menurut si Greiner ya. Nah, tahapan yang pertama dia mengatakan bahwa tahapan pertama dari pertumbuhan titik-titik kritis itu adalah pertumbuhan melalui kreativitas. Ya, diingat ya. Misalnya kalau dibuat nanti, sebutkan tahap pertama dalam titik-titik kritis yang dikemukakan oleh si Greiner. Nah, yang pertama adalah pertumbuhan melalui kreativitas. Nah, coba pada tahap ini ya, pada tahap pertama biasanya organisasi baru berdiri. Nah, di tahap inilah sebuah organisasi didirikan. Oke, ingat ya, pada tahap pertama itu organisasi baru berdiri. Ya, dan selanjutnya dikatakan bahwa perhatian utama dipusatkan untuk penciptaan satu produk yang sesuai dengan organisasi. Nah, jadi ketika kita mempunyai atau membuat suatu organisasi, atau misalnya nih baru membentuk suatu organisasi, contohnya nih organisasi perusahaan tadi. Nah, disinilah kita yang pertama akan menciptakan produk untuk perusahaan kita. Nah, karena produk kita itu adalah brand kita atau image kita kan, biasanya seperti itu kan. Nah, biasanya perusahaan itu dikenal dari apa? Dari produknya ya. Ketika kita mempunyai produk, makanya orang kenal. Kalau kita nggak punya produk, siapa yang kenal? Dari produknya, dari namanya, itu dia ya. Nah, jadi di tahap inilah
akan diciptakan atau penciptaan produk yang sesuai dengan organisasi. Ya, yang selanjutnya dikatakan kemampuan bertahan dalam menghadapi persaingan. Nah, namanya misalnya kalau ketika kita baru-baru mendirikan bisnis, biasanya kita akan banyak menghadapi apa? Pesaing, kompetitor ya. Ketika kita sebelum mempunyai nama, nah kita harus kerja ekstra. Contoh, pernah kan kalian kalau misalnya ada produk baru, biasanya mereka akan jor-joran nih untuk apa? Untuk membuat advertising. Apa ini? Periklanan contohnya. Baru apa lagi? Promosi. Makanya banyak SPG-SPG disewa atau SPG-SPG dibayar mahal gitu, nyewa tempat, nyewa booth misalnya di hotel, di apa namanya? Di mall atau di pokoknya di tempat-tempat yang orang ramai lah gitu kan. Itu gunanya untuk apa? Nah, supaya mereka mampu bertahan dan produknya dikenal oleh masyarakat. Itu dia ya. Nah, baru selanjutnya kemampuan untuk membuat dan menjual ya. Ini yang paling penting ya kan, ketika misalnya kita mempunyai suatu produk, nah kita harus bagaimana? Harus mampu untuk menjual dan membuatnya ya. Ketika misalnya kita ada organisasi kita, masa kita nggak mampu membuat? Untuk apa organisasi itu dibuat? Nah, ketika kita mampu membuat, harus mampu bagaimana menjual. Untuk apa diproduksi kalau tidak untuk dijual, ya enggak? Oke, ya selanjutnya. Nah, oke. Tahapan yang kedua adalah apa nih tahapan kedua? Pertumbuhan melalui pengarahan. Nah, di tahapan yang kedua ini dikatakan bahwa organisasi telah memiliki pemimpin yang kuat. Nah, setelah tadi kan udah lewat masa-masa yang pertama tadi. Nah, di masa tahapan kedua ini biasanya organisasi tadi sudah memiliki pimpinan yang kuat. Itu dia, ya. Nah, selanjutnya setelah mereka mempunyai pemimpin tadi kan udah ada pemimpinnya, udah ada bentuk organisasinya, udah ada bagian-bagiannya. Nah, mereka akan mulai merumuskan arah ataupun sasaran yang jelas. Nah, jadi mereka sudah ada targetnya di sini. Disinilah mereka merencanakan target-target tertentu, ya. Target pasarnya siapa? Nah, mereka akan merumuskannya, ya, dengan jelas. Baru yang ketiga, organisasi mulai memiliki bagian-bagian, ya, berupa hierarki, hierarki wewenang, penugasan dan pembagian kerja yang jelas. Nah, di tahap yang kedua ini, ya, di tahap kedua ini mereka sudah mempunyai apa? Bagian-bagian, yaitu udah ada orang-orang yang mempunyai hierarki atau wewenang dalam suatu organisasi tadi. Misalnya udah ada manajer keuangannya sudah ada, manajemen pemasarannya sudah ada, personaliannya sudah ada, HRD-nya personalia, misalnya research developing-nya udah ada. Itu dia ya. Itu dia kalau yang di tahap yang kedua. Nah, yang selanjutnya katanya sistem manajemen dalam organisasi sudah mulai teratur ya. Jadi sudah ada misalnya bagian-bagian yang mengatur atau sistem manajemennya tadi sudah jelas. Ya, siapa yang bertanggung jawab. Itu dia maksudnya kalau kita berbicara tentang manajemen, siapa yang mendelegasikan tugasnya. Itu dia. Nah, tetapi di tahap yang kedua ini dia akan mempunyai titik rawan. Nah, titik rawannya dalam tahap ini adalah krisis otonomi, ya. Itu dia. Jadi di krisis otonomi ini maksudnya adalah ini krisis terjadi karena apa? Bawahan mulai merasa dibatasi gerak-geriknya karena adanya kepemimpinan yang kuat dan semakin terasanya birokrasi. Nah, jadi karena tadi kan udah ada sistem manajemen yang baik dalam organisasi. Jadi ketika misalnya sistem manajemennya sudah baik, berarti kita berbicara apa? Birokrasi. Itu dia. Ya. Oke. Oke, ada mau ditanya dari sini? Belum ya? Dengan tuh. Siapa nih? Kok udah menghilang semua ini, nggak ada lagi yang ini. Oke, nggak sampai pagi kok, tenang aja. Apa? Oke, ya kita lanjut ya yang ke bagian yang ketiga. Nah,
Di tahapan yang ketiga ini adalah dikenal atau disebut sebagai tahapan pertumbuhan melalui pendelegasian. Nah, jadi eh, setelah tadi ada melalui pengarahan atau pertumbuhan melalui pengarahan, sekarang sudah ada yang namanya pendelegasian ya. Jadi pendelegasian tugas tadi apa? Kenapa? Putus-putus. Janganlah putus-putus lagi. Ih, mampus kalau putus-putus lagi. Repot kita ini. Masih putus-putus. Ya Allah, janganlah putus lagi. Oke, kita lanjut ya. Nah, di tahapan yang selanjutnya, di tahapan ketiga adalah pertumbuhan melalui pendelegasian. Ya, jadi di tahapan pendelegasian ini secara resmi kepada pimpinan tingkat bawah. Nah, jadi tadi udah didelegasikan dari pemimpin atas sampai ke pemimpinan yang paling bawah. Oke, baru di. Hai, gimana ini? Kok putus-putus lagi? Masih putus-putus. Walah. Oke. Eh, sabar ya. Adanya jaringannya ini ya walah. Adanya ini.